Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mencampur pupuk urea, pupuk konvensional urea dengan plant activator, pupuk plant activator DXN. Jadi teman-teman semuanya, ini kita ada urea sebanyak 10 kilo yang akan kita campur dengan 1 kilo plant activator. Jadi satu bungkusnya ini 1 kilo ya teman-teman ya. Nah jadi ini kita akan buka plant activatornya. Kita akan campur ya, nih plant activator dibuka ya, dibuka, digunting, boleh pakai apa saja, tidak mesti harus pakai gunting ya, boleh pakai gigi juga boleh nggak ya. Organik loh ya. Jadi nah ini pupuk urea kita tabur di pupuk plant activator kita tabur di atas pupuk urea. Nah kita campur ya, kita letakkan terus. Nah lihat teman-teman, warna daripada plant activator kita berwarna seperti hijau lumut, Nah ini ya, jadi bisa lihat dia tepung serbu yang aromanya khas sebenarnya ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa nanti menggunakannya, bisa mencium aroma yang khas. Nah ini jadi ditabur secara keseluruhan. Nah kemudian kita aduk dengan rata ya, boleh menggunakan alat bantu ya, boleh menggunakan alat bantu di dalam mencampur ya. Mencampurnya tidak mesti perlahan-lahan gitu juga guys, atau teman-teman kita boleh mencampur dengan menggunakan tangan juga boleh ya. Nah itu ya, terus dicampur dengan rata ya. Ya, kita campur dengan rata guys ya. Nah ini lihat bagaimana perubahan warna yang terjadi dengan pencampuran urea dengan plant activator, dimana pupuk urea tidak mencair ketika dicampur dengan plant activator, dimana justru yang terjadi pupuk urea terlihat begitu kering ya, dimana warna daripada pupuk urea pun berubah menjadi kehijau-hijauan. Nah begini ya. Nah jadi apa gunanya kita mencampur pupuk urea dengan plant activator? Kita ketahui bahwasanya plant activator ini mengandung 13 unsur esensial yang dikandung 13 unsur esensial yang dikandung oleh plant activator ini, di mana 13 unsur esensial ini sangat membantu untuk pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif daripada sebuah tanaman. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, kalau pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif suatu tanaman itu sangat sempurna, kita bisa tahu maka dia akan memberikan hasil yang maksimal ya. Jadi ini sangat membantu. PA plant activator itu mengandung 13 unsur esensial, di mana unsur esensial itu sangat membantu tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatifnya. Nah kita aduk terus ya guys. Nah dengan cara mengaduk seperti ini, boleh menggunakan tangan ya, juga bisa dengan menggunakan alat. Terus kita aduk-aduk. Nah yang berikutnya lagi, kita mengetahui bahwasanya plant activator ini mengandung 75% zat aktifor yang disebut namanya dengan CZ175. Jadi kalau kita tahu tentang aktifor ini sangat tinggi sekali guys. 75% zat aktif aktifor
ini sangat tinggi sekali. Jadi kita bisa bayangkan dengan aktivor 75% ini sangat bekerja maksimal di tanah ya. Nah yang berikutnya lagi, aktivor CJ175 ini menghambat fiksasi unsur hara oleh konstituen tanah selama masa pertumbuhan. Jadi bisa kita pahamkan, menghambat fiksasi unsur hara oleh konstituen tanah berarti tanah gembur guys. Tanah menjadi gembur, dan kemudian kalau tanah menjadi gembur kita sudah bisa bayangkan bagaimana akar daripada tanaman itu akan menjadi gampang mencari sumber makanan daripada di dalam tanah, sumber makanan di dalam tanah ya, sumber makanan di dalam tanah. Nah kita tahu hambatan fiksasi tersebut menyebabkan setiap unsur hara yang diberikan pada tanaman sebagai pupuk akan dimanfaatkan secara efisien oleh tanah. Di samping itu, plant activator ini mengandung 8 trace elemen, yaitu ada CO, kuprun, ada zinkum, ada barium, ada mangan, ada boron, ada MOP, dan ada nikel. Nah, guys tahu kan apa fungsi daripada trace elemen ini? Trace elemen ini dengan jumlah yang berimbang berfungsi untuk mengaktifkan kerja enzim dalam proses fisiologis yang berlangsung di dalam tanah. Bisa dibayangkan trace elemen yang berimbang mengaktifkan kerja enzim, berarti guys dia bisa menghasilkan lemak, protein, karbohidrat, vitamin serta hormon serta berbagai senyawa lain yang memiliki peran penting sebagai alat pertahanan dalam keadaan yang tidak menguntungkan, seperti misalnya untuk melawan penyakit, serangga, dan kemudian musim kemarau yang panjang ya, atau musim kering yang panjang ini sangat baik sekali. Jadi bisa dibayangkan, di samping dia mengandung aktivor, kemudian dia mengandung unsur esensial, dia juga mengandung trace elemen yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan fisik tanaman. Nah, jadi dengan keadaan ini tanaman mampu mempertahankan diri dari hama penyakit, guys. Nah, inilah kelebihan daripada plant activator apabila kita campur ke dalam pupuk konvensional. Pupuk konvensional ini contohnya urea, TSP, ZA, KCl, glycerit, dolomit. Nah, begitu ya guys. Nah, dengan kita campur seperti ini, maka sempurnalah zat yang terkandung di dalam unsur hara pupuk tersebut. Sehingga oh ya guys, dengan kita mencampurkan plant activator kepada pupuk konvensional ini, pemakaiannya kita bisa kurangin 30%. Kita ambil contoh, misalnya untuk sebuah pohon sawit dia menggunakan 1 kilo pupuk. Nah, dengan ditambahkan plant activator, gunakan 7 ons saja ya guys. Nah, jadi 1 kilo yang biasanya digunakan untuk 1 batang pohon bisa kita gunakan hanya 7 ons saja. Jadi kalau seandainya dia menggunakan 2 kilo dalam 1 batang, setelah digunakan plant activator kita bisa gunakan dengan 1 kilo 4 ons ya. Begitu ya guys. Nah, jadi kemudian secara menyeluruh ya, apa manfaatnya? Jadi tadi saya sudah sebutkan, mengurangi pemakaian pupuk mikro minimum 30%. Yang kedua, meningkatkan jumlah volume panen mulai 60 sampai dengan 100%. Mengapa? Karena pupuk hara makro terikat dengan sempurna dengan adanya aktivor yang dikandung di dalam plant activator ini.
Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas panen. Mengapa? Karena dia mengandung unsur hara mikro yang terdiri daripada 13 unsur esensial. Jadi ini sangat sempurna, dan kemudian dia juga mempunyai 8 trace elemen. Nah, ini memperpanjang masa produksi. Nah, kemudian mempersingkat masa TBM atau mempersingkat masa tanam belum menghasilkan. Saya ambil contoh untuk tanaman sawit, kita biasanya mengenal dengan istilah buah pasir. Dengan kita gunakan pemupukan menggunakan plant activator, itu biasanya kita tidak lagi melewati masa buah pasir. Kalau istilah orang petani sawit itu bilang langsung buah batu, karena buah yang dihasilkan pertama panen sudah menggunakan atau sudah mengandung batok ya, artinya dia sudah mempunyai minyak untuk sawitnya. Nah, kemudian kalau untuk buah sawit hampir tidak mengalami trek. Kenapa? Berbuah secara bergiliran, jadi hampir tidak mengalami trek. Nah, kemudian lagi meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan kekeringan. Nah, tadi kita sudah sebutkan karena apa? Enzim aktif bekerja selama tanaman memperoleh ke-8 trace elemen di dalam jumlah yang cukup. Nah, dengan sempurnanya enzim yang bekerja di dalam tanaman yang sedang bertumbuh tadi, maka tanaman menjadi sehat dan kuat sehingga ini mampu menghalangi datangnya hama. Dan kemudian plant activator ini cocok untuk semua tanaman ya guys, bukan hanya sawit atau kita katakan tanaman keras saja, tidak, tapi semua tanaman. Kita boleh kepada bunga, kemudian tanaman hias maksud saya, kemudian ke sayuran ya, juga kita bisa gunakan kepada tanaman buah-buahan lainnya. Cara bekerjanya sama juga seperti cara bekerja kepada tanaman keras. Nah, bagaimana teknik memupuk kita tidak merubah. Bagaimana para petani melakukan pemupukan untuk tanamannya tidak merubah. Silakan mencampur dengan pupuk apa saja, tapi ingat pembandingnya adalah 10 kilo pupuk konvensional, 1 kilo pupuk plant activator, dan setelah dicampur diinapkan 1 malam. Jadi ke padi juga ini sangat baik sekali ya, seperti yang ada dalam gambar. Beberapa petani yang ada di Kabupaten Deli Serdang merasakan peningkatan hasil yang sangat luar biasa dengan adanya pencampuran plant activator ke dalam pemakaian pupuk yang digunakan untuk sawahnya. Jadi ini semuanya guys, dengan pencampuran pupuk plant activator tanah menjadi gembur, dan lebih istimewanya ini tidak hanya kepada tanaman loh, kepada kolam yang mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini ingin bertanam ikan ataupun udang, ini juga bisa. Nanti kita akan berikan cara-cara bagaimana untuk menggunakan plant activator kepada tanaman kolam ataupun udang, dan juga untuk para peternak ini bisa. Tapi itu tunggu video selanjutnya. Hari ini kita aplikasikan untuk tanaman dulu ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan menggunakan plant activator, maka kita berharap para petani menjadi sejahtera. Bangun tani, bangun bangsa. DXN is the best. Assalamualaikum dan selamat pagi.